Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 23 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesuslah pembimbing kami untuk jalan hingga tiba di sorga nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 23 September 2024 berjudul Pembimbing. Ayat inti kita diambil dari Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, tertulis di Mazmur 50 ayat 15. Dia mengundang kita untuk menyampaikan kepadanya kebingungan dan kebutuhan kita, dan kebutuhan kita akan bantuan ilahi. Dia meminta kita untuk segera berdoa. Begitu kesulitan muncul, kita harus menyampaikan kepadanya permohonan kita yang tulus dan sungguh-sungguh. Dengan doa-doa kita yang mendesak, kita memberikan bukti keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Rasa kebutuhan kita menuntun kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Bapa Sorgawi kita tergerak oleh permohonan kita. Seringkali mereka yang menderita celaan atau penganiayaan karena iman mereka tergoda untuk berpikir bahwa diri mereka ditinggalkan oleh Allah. Di mata pria dan wanita, mereka adalah minoritas. Di mata semua orang, musuh-musuh mereka menang atas mereka. Namun, janganlah mereka melanggar hati nurani mereka. Dia yang telah menderita demi mereka dan telah menanggung kesedihan dan kesengsaraan mereka, tidak meninggalkan mereka. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian dan tak berdaya. Doa menggerakkan tangan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Kita akan tahu apa artinya ketika kita mendengar laporan para martir yang mati demi iman mereka. Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Tertulis di Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam posisi yang tidak disediakan Allah. Apapun situasi kita memiliki pembimbing untuk mengarahkan jalan kita. Apapun kebingungan kita memiliki penasihat yang pasti. Apapun kesedihan, kehilangan, atau kesepian kita memiliki sahabat yang bersimpati. Jika dalam ketidaktahuan kita melakukan kesalahan, Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya yang jelas dan tegas terdengar mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak mempunyai penolong. Tertulis di Mazmur 72 ayat 12. Tuhan menyatakan bahwa Ia akan dimuliakan oleh mereka yang mendekat kepadanya, yang dengan setia melakukan pelayanannya. Dikutip dari Christ Object Lessons halaman 172 dan 173. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berbicara tentang jalan Tuhan.
Dan Daud berseru agar Tuhan menunjukkan jalannya kepada dia. Ini penting bagi kita sebab The Youth Instructor tanggal 2 Oktober tahun 1902 paragraf 1 dan 2 menyatakan, kadang-kadang seseorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus terdengar berkata, "Jangan heran kalau saya kasar, kalau saya bicara terus terang, kalau saya menunjukkan sifat pemarah. Ini jalan saya. Anda meminta kami untuk tidak terkejut. Bukankah sorga heran dengan pernyataan seperti itu? Karena rencana keselamatan telah dirancang. Sebab pengorbanan tak terbatas telah dilakukan di kayu salib Kalvari, supaya Anda dapat mencerminkan gambar Yesus. Akankah jalan Anda masuk sorga?" Perlu dipahami bahwa saat dikatakan ini jalanku atau jalan saya, maka itu artinya cara saya. Dapatkah kita yang jalannya kasar dan pemarah bisa masuk sorga? Masih dalam paragraf yang sama, kita lanjutkan. Misalkan seseorang datang ke gerbang mutiara dan berkata, "Saya tahu bahwa saya telah bersikap kasar dan tidak baik, dan bahwa saya cenderung berbohong dan mencuri. Tetapi saya ingin masuk ke istana sorgawi." Akankah orang seperti itu dapat masuk melalui pintu gerbang kota sorgawi? Tidak, tidak. Hanya mereka yang menuruti jalan Allah yang akan masuk ke sana. Artinya, kita semua harus menjadi ciptaan baru. Kita harus tinggalkan jalan kita dan terima jalan Allah. Sebab, dalam paragraf 3 dikatakan, manifestasi kecenderungan alamiah dan yang dibina untuk berbuat salah tidak dapat dimaafkan dengan alasan, "Inilah jalanku." Umat Kristen menyadari bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam kehidupan sehari-hari, mereka membutuhkan banyak kasih karunia Kristus. Nah, apakah kasih karunia Kristus itu? Ini wajib diketahui, karena inilah yang kita perlukan dalam menghidupkan prinsip-prinsip kekristenan. Bagi yang sudah belajar, sudah tahu jawabnya. Namun bagi yang baru belajar, mari kita baca kutipan berikut ini. Dalam Counsels for the Church, halaman 48, paragraf 5. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Yesus senang jika kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita, berdosa, tidak berdaya, dan bergantung. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Dan roh Kristus inilah yang membantu kelemahan kita agar kita dapat membentuk karakter Kristen, menghidupkan prinsip-prinsip kekristenan. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus bimbing kita di jalannya oleh kehadiran rohnya. The Adventist Home, halaman 20, paragraf 1 berkata, pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Kristen adalah memastikan bahwa Roh Kristus tinggal di sana, sehingga setiap anggota keluarga dapat memikul salibnya dan mengikuti kemanapun Yesus memimpin jalan. Inilah pentingnya memiliki Roh Kristus, sebab oleh kehadiran Roh-Nya, Yesus pimpin dan bimbing kita di dalam Dia, atau di dalam jalan Tuhan. Karenanya, dalam The Youth Instructor tanggal 2 Oktober tahun 1902, paragraf 6 berkata, jangan katakan mustahil bagiku untuk menang. Jangan katakan sudah menjadi kodratku untuk melakukan ini dan itu, dan aku tidak dapat melakukan yang lain. Aku mewarisi kelemahan yang membuatku tidak berdaya menghadapi godaan. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak dapat menang. Tetapi pertolongan telah diletakkan pada Dia yang Maha Kuasa. Ucapkan doa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kita bisa menjadi ciptaan baru, tetapi bukan dengan kekuatan kita. Kita menjadi ciptaan baru hanya di dalam Yesus.
oleh menerima Roh-Nya yang kudus, yang adalah kasih karunia Kristus. Maka Yesus pimpin dan bimbing kita di dalam jalan-Nya. Karenanya Daud berkata dalam Mazmur 25 ayat 8-11 yang berbunyi, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Inilah seruan hati Daud kepada Allah Bapa, dan Bapa karuniakan jawabnya oleh mengaruniakan anaknya, yang adalah jalan dan pembimbing. Karenanya biarlah ini menjadi seruan hati kita juga, sehingga oleh kehadiran Roh Kristus, jalan dan bimbingan Tuhan menjadi bagian kita. Dan bila kita jalan di dalam Yesus, maka itulah wujud kita memuliakan Bapa. Sebab di dalam Yesus kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Bukan jalan kami, tetapi jalan Tuhan yang kami perlukan. Sebab hanya oleh pembaharuan, menjadi manusia baru, kami dapat menghidupkan kehidupan kekristenan. Sebab untuk selamat, kami tidak dapat menggunakan jalan kami, tapi kami harus terima jalan-Mu, ya Bapa. Dan jalan-Mu Engkau karuniakan hanya di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup kami, itulah wujud menerima kasih karunia Kristus, sehingga kami dapat dibimbing dalam jalannya, dan kami dapat menghidupkan prinsip kekristenan, dan diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.